Halo teman-teman, gimana puasanya? Semoga lancar ya. Kalau flashback ke belakang, ketika saya masih mengalami keluhan GERD, ditambah anxiety, puasa menjadi tantangan tersendiri. Apalagi pas minggu pertama puasa, bukan karena nggak kuat menahan lapar, tapi karena nggak kuat dengan sensasi dari kecemasan yang ditimbulkan dari pemikiran sendiri ketika menjalani puasa. Karena sebelum menjalani ibadah puasa, saya overthinking. Ada pemikiran kayak gini, apakah saya akan kuat menjalani puasa dengan kondisi seperti ini? Apakah lambung saya aman nantinya kalau dibawa dengan puasa gitu? Terus ada pemikiran lain juga kayak apakah saya nggak akan pingsan karena tubuh tidak ada asupan makanan dalam waktu beberapa jam gitu. Hal tersebut muncul di pikiran saya karena sebelumnya saya kan nggak bisa telat makan karena keluhan lambung. Saya jadi ada habit gitu harus makan 2 jam sekali. Soalnya kalau saya telat makan apalagi lebih dari 2 jam, lambung saya kayak suka kambuh dari perih, panas, begah, macam-macam lah. Nggak perlu disebutin. Kalau yang ngerasain pasti udah paham. Sensasinya itu nggak jauh beda lah. Terus ketika lambung kambuh, bikin munculin sensasi lainnya kayak badan tegang, sesak, lemes, sempoyongan. Banyak pokoknya. Jadi saya ada ketakutan ketika dibawa puasa. Takut sensasinya semakin parah, apalagi kan puasa itu lebih dari 10 jam. Dan ketika awal puasa, sensasinya muncul beneran dari perut yang gak nyaman dan sempoyongan. Apalagi kalau udah sore ketika jam-jam mendekati waktu berbuka. Rasa sempoyongan dan lemesnya itu berasa banget. Tapi alhamdulillahnya ternyata saya bisa dan kuat untuk menjalani puasa di minggu pertama. Meskipun dalam kondisi yang menurut saya tuh badan rasanya kayak ringkih banget. Ringkihnya tuh karena udah kena asam lambung terus ditambah kecemasan. Belum lagi sensasinya yang sangat wow banget. Mungkin karena niat juga sih, niat beribadah dengan sungguh-sungguh, jadi ya dimudahkan aja gitu untuk beribadah. Dan setelah menjalani puasa kurang lebih semingguan, ternyata tubuh mulai terbiasa dan mulai beradaptasi. Yang dimana sebelumnya saya ada pemikiran cemas dan takut terjadi sesuatu hal buruk dengan kondisi yang menurut saya itu tidak memungkinkan. Pemikiran itu kayak memudar, malah ada keyakinan baru, kayak penguat diri gitu. Karena saya berhasil membuktikan sendiri kalau kemarin-kemarin semingguan aja dibawa puasa, saya kuat buat puasa, berarti minggu berikutnya pasti kuat lah. Jadi kayak menanamkan sugesti gitu, biar nggak cemas terus menerus ketika dibawa puasa. Dan alhamdulillahnya dengan keyakinan itu saya bisa full puasanya. Maaf-maaf aja ini mah bukannya ria atau gimana. Ini biar teman-teman termotivasi juga, dan dengan puasa tanpa sadar lambung saya yang sebelumnya suka kambuh-kambuhan kayak perih, nyeri, begah, dan sensasi yang gak nyaman lainnya itu jadi berkurang gitu. Hal ini mungkin karena terjadinya recovery, ada proses penyembuhan di organ lambung. Karena kan lambung dalam beberapa jam tidak terisi makanan, jadi lambung ada waktu buat istirahat untuk proses penyembuhan. Apalagi kan puasa Ramadan itu tuh sebulan, jadi kan akan ada penyembuhan selama sebulanan cuy. Informasi ini saya dapatkan dari beberapa artikel. Kalau puasa emang bisa menyembuhkan keluhan lambung. Juga emang beneran nyata saya alamin sendiri gitu. Seriusan ini mah, lambung saya jauh lebih membaik ketika dibawa puasa. Selain dari lambung yang membaik dengan ibadah puasa, kebiasaan makan yang biasanya harus 2 jam sekali itu juga pudar. Saya jadi punya keyakinan baru, kayak mematahkan kebiasaan saya gitu. Toh pas puasa aja bisa nggak makan lebih dari 10 jam. Masa harus terus-terusan makan 2 jam sekali? Jadi setelah selesai puasa Ramadan, kebiasaan itu saya tinggalin. Jadi makan mah makan aja kapanpun, nggak harus nunggu 2 jam sekali juga. Yang intinya kalau kerasa harus diisi makanan ya sempetin aja, diisi aja perutnya. Nggak perlu matok harus beberapa jam sekali. Teman-teman juga pasti punya kesadaran tersendiri nantinya. Kayak ada alarm dari tubuh gitu, terutama bagian lambung. Tahu kapan harus makan biar nggak muncul sensasi dan nggak bikin kambuh. Jadi kalau teman-teman punya kebiasaan seperti itu, makan harus 2 atau 3 jam sekali misalnya. Jadikan momen puasa Ramadan ini sebagai penguat dan keyakinan diri. Kalau pas puasa aja kuat kok perut nggak diisi makanan seharian, kenapa harus mematok untuk makan beberapa jam sekali? Mulai belajar hidup kalayak orang seperti biasanya. Laparnya makan, gitu aja teman-teman.
Tapi kalau semisal emang nggak kuat banget dan belum bisa, ya nggak apa-apa kok. Santai aja, nanti juga bisa. Kalau teman-teman masih punya keyakinan harus makan dengan waktu beberapa jam sekali mah nggak apa-apa, tidak ada paksaan. Terus nih, untuk menu sahur dan berbuka pun hindari makanan pemicu yang sekiranya bisa bikin kambuh. Cari makanan yang aman aja dulu deh, nggak usah aneh-aneh dulu. Kalau saya dulu yang bikin kambuh udah jelas, kayak makanan pedas, santan, goreng-gorengan, kayak gitu. Itu kalau saya ya. Ada beberapa lagi sih, saya lupa detailnya yang bikin memicu lambung kambuh. Mungkin makanan pemicu teman-teman ada yang beda dari saya, ada yang sama juga sih. Intinya yang bisa memicu perut nggak nyaman dan munculin sensasi, jangan dulu, hindari dulu aja. Cari dulu makanan yang aman. Banyak kok makanan yang aman lainnya. Sabar-sabar aja teman-teman, nanti juga bisa makan bebas lagi sepuasnya. Mungkin segitu aja ya untuk video kali ini. Saya bingung mau bahas apa lagi. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih.